nabawi mawon mlampah. Nggih. Kemudian pengumuman ya, benjing kita kumpul di lobi dalam keadaan berseragam nggih. Seragam nggih Ustaz. Wajib. Wajib seragam benjing. Pakai sal. Karena seluruh travel numpuk ya. Jadi pakai sal, pakai seragam ya. Benjing kumpul di lobi jam 7 naik bis. Kita benjing acaranya naik bis. Karena kita ada 2 hotel, maka ngeloloni gurunya ya. Kalau diumumkan jam 7, nonton sholat subuh dan balik ke hotel sarapan. Nonton sarapan dan siap-siap mandap ke lobi ya. Nah, jadi jam 7 kita umumkan harus kumpul, dikasih toleransi 10 menit. Jam 7 10 menit harus sudah berangkat. Halo. Apa boten? Insyaallah ya. Jadi pakai jam 7 pun jam 7 pun sudah siap untuk sarapan ya. Mandi ini sebelum subuh. Mandi boten napa-napa wudu mawon. Ya. Kumpul di lobi dalam keadaan berwudu. Mari kita jadi sholat di Masjid Kuba ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya ini tempat ini namanya Sohifah Bani Sa'idah. Sohifah Bani Sa'idah itu dulu tempat berkumpulnya Rasulullah dan para sahabat kalau membahas tentang musyawarah tentang dakwah, musyawarah tentang pemerintahan, musyawarah tentang masyarakat yang ada di kota Madinah ini. Rumah Rasulullah di bawah kubah hijau, tempat makamnya nih Bu. Itu dulu rumah Rasulullah. Jadi dulu Rasulullah tinggal di sana, di makam mriku nggih. Nah, kemudian mriki ini Sohifah Bani Sa'idah, tempat berkumpulnya para sahabat membahas hal-hal penting tentang dakwah dan juga tentang pemerintahan. Nah, itu Rasulullah itu wafat itu beliau meninggal di rumahnya beliau. Sahabat ini berpecah jadi 2 bagian. Sahabat yang fokus ngurusi jenazah Nabi Muhammad. Sahabat sebagian berkumpul di tempat Sohifah Bani Sa'idah niki membahas tentang siapa penerus Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Akhirnya terjadi silang pendapat. Terus sing mriko sahabat yang ada bersama Rasulullah. Ini kita jangan mikir yang lain, kita mikirin ini Rasulullah akan dimakamkan di mana? Apakah dibawa ke Mekah karena beliau kelahiran Mekah? Apakah akan dimakamkan di Baqi sama keluarga-keluarga yang lain? Apakah dimakamkan di mana? Yang sahabat yang ada di rumah Rasulullah. Sahabat yang di sini, ini kepemimpinan harus berlanjut, nggak bisa lama-lama, harus ada penerusnya. Dan sebagian waktu itu ada juga sahabat yang ambisi ingin jadi pemimpin. Kelompok ada yang ingin ambisi harus jadi pemimpin dari kelompoknya dia, ya. Akhirnya karena situasinya pun kurang kondusif, sahabat Abu Bakar ini menengah-nengahi. Sehingga mereka rumah Nabi, terus sahabat Abu Bakar, begini saja. Tahu saya, apabila Nabi dan Rasul itu meninggal, tidak dikuburkan di tempat yang lain. Di mana Nabi dan Rasul itu meninggal, di situ dikuburkan. Nah, akhirnya sahabat setuju. Sahabat yang lain setuju karena Rasulullah meninggal di kamar Aisyah di rumahnya, hanya keranjangnya digeser, kemudian digali, di situ beliau dimakamkan. Tidak dipindah ke tempat yang lain. Kemudian karena sahabat sudah setuju, sahabat Abu Bakar mendatangi sahabat yang ada di Sohifah Bani Sa'idah, dipersatukan lagi masalah kepemimpinan dan kita cari solusi yang terbaik. Siapa yang pantas meneruskan kepemimpinan Rasulullah? Siapa yang pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah? Yang penting kita makamkan dulu Rasulullah. Akhirnya sepakat Rasulullah dimakamkan. Setelah Rasulullah dimakamkan, kemudian bermusyawarah lagi di tempat niki Sohifah Bani Sa'idah. Ini semuanya istilahnya zaman saniki niku kandidatnya masing-masing niku sing diapi-apino didukung Nah, ada sahabat 4 niki, ada yang mendukung sahabat Umar ini yang tegas, yang keras. Ini
kata itu sahabat Umar bin Khattab tidak mungkin saya menjadi khalifah, sedangkan di bawahnya ada sahabat Abu Bakar yang lebih dekat dengan Rasulullah, akhlaknya lebih bagus dan lain sebagainya. Akhirnya sahabat yang lain mendukung sahabat Abu Bakar menjadi penerus Rasulullah. Akhirnya diterima oleh sahabat Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, khalifahnya diteruskan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, diteruskan Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, diteruskan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat, diteruskan sahabat Sayyidina Ali. Jadi begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita ambil hikmah Bapak Ibu, jadi perselisihan perbedaan pendapat niku dari zaman Rasulullah niki sudah ada. Tapi bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat, bisa saling rukun, bisa saling menghormati satu sama lain, ya. Nah, dan juga intinya kerukunan niku yang utama. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempat Sohifah Bani Saidah niki selain menjadi tempat untuk membahas tentang keagamaan, tentang dakwah, ya, dan juga tempat bermusyawarah untuk membahas pemerintahan di kota Madinah, sehingga kota Madinah, subhanallah, setelah keberadaan Rasulullah itu kota Madinah menjadi kota yang sangat tertib, sangat pemerintahannya sangat stabil, perekonomiannya dan lain sebagainya ini sangat stabil setelah keberadaan Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah. Dan setelah dipimpin oleh kaum muslimin, kota Madinah ini menjadi satu daerah yang sangat sejahtera Bapak Ibu. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin Ustaz Ihsan ada yang ingin beliau tambahkan kepada beliau, kami persilakan. Setelah dari sini kita akan lanjut mengunjungi Masjid Qomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali. Niku sejarahnya hampir bersama, nanti kita ceritakan di sana. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyambung cerita beliau. Tadi sudah disebutkan disinilah di mana tempat Khalifah Abu Bakar dilantik menjadi khalifah sebagai penerus Rasulullah. Kalau wingi panjenengan sampun teng raudha nggih, yang sudah nggih. Itu Rasulullah, di sampingnya yakni makamnya Abu, sampingnya Umar. Kenapa kok sampai ditaruh di samping-sampingnya seperti itu? Karena mereka sahabat yang loyalitas. Abu Bakar niku seluruh hartanya, nggih, mboten separuh, sedaya sampai keluargane mboten saged maem. Diparingaken sedaya hartanya untuk kepentingan syiarnya agama Islam. Maka dimuliakanlah oleh Allah, ditaruh di sampingnya. Begitu mulianya beliau. Nggih. Sejarah-sejarah ngenten iki mek nambahi mahabbah kecintaan kula kali panjenengan teng Kanjeng Nabi, teng para sahabate Kanjeng Nabi, para keluargane Kanjeng. Setelah itu Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Yang separuh hartanya dikasihkan untuk syiar agama Islam. Lah panjenengan yang sudah mengeluarkan hartanya untuk sowan teng Kanjeng Nabi, yakinlah Allah pasti akan mengganti panjenengan. Dan insya Allah panjenengan bisa bersiar ke keluarga-keluarga jenengan bisa sareng-sareng berangkat ke sini yang lebih khidmat, yang lebih baik dan hati yang jauh lebih baik. Itu harapannya. Maka sedaya sejarah teng mriki, ayo sama-sama kita mengambil hikmahnya. Semoga kita semua di sini menjadi umatnya baginda Rasul Muhammad SAW dan kelak nanti kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alfu alfin salah wa alfu alfin salam alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.